Hello everybody, welcome back in channel ABP Film, the best channel to review about movie and story. Hanya, kenapa Oi pakai bahasa Inggris? Yes, sik, thank you. Yap, sekali ini Mimin so Inggris ya guys ya. Karena ini edisi baru dari Manhwa Spear Me Great Lord atau kisah Lord Lusu yang sudah memasuki era ranah raw sub Inggris dan China. Jadi Mimin tadi pagi les bahasa Inggris dulu di Oxford University. Baru buat deh alur ceritanya. Jadi mulai sekarang kalian sekalian belajar bahasa Inggris ya. Karena nanti video kali ini berdialog Inggris. Langsung saja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan jangan ngocek pakai tangan kanan. Let's go. Selamat menonton dengan nyaman. Mari kita lanjutkan. Setelah Xiaoyu berhasil membuat kloningan Lusu, ada keanehan yang terjadi, yang mana kloningannya punya kesadaran asli dari Lusu. Sungguh perasaan yang aneh. Xiaoyu, apakah kau yang membuatku menjadi nyata? Tanya Lusu KW. Ya, ternyata Lusu KW terhubung langsung dengan yang asli, meskipun kekuatannya lebih rendah. Xiaoyu bingung, itu bukan Lusu KW tapi Lusu asli. Ternyata saat Lusu merasa dipanggil, disitulah dia merasakan tubuh spiritual kloningannya. Dalam artian klon itu punya kesadaran langsung dari Lusu. Lusu memberinya selamat karena Xiaoyu jenius bisa menciptakan klon dirinya dari roh Jasanyi. Xiaoyu malah keringat dingin dong. Dia malu dan tanya sejak kapan Lusu ada di kloningan itu. Kan aku udah bilang saat ada yang memanggilku otakku tersalur di tubuh klon ini. Xiaoyu tambah malu dan bertanya apakah Lusu mendengar apa yang ia katakan sebelumnya. Untungnya Lusu asli belum masuk saat Xiaoyu bertanya aneh-aneh pada Lusu KW itu. Syukurlah, ucap Xiaoyu. Tentu bisa berabe kalau Lusu tahu. Ya, secara Xiaoyu tanya aneh-aneh dan sedikit mainin badan Lusu. Di tempat Lusu asli, dia mencoba menganalisis kekuatan baru Xiaoyu sambil memberi makan air emas sucinya. Yang Lusu tahu tipe perwujudan belum pernah digunakan membuat cloning manusia. Xiaoyu benar-benar berpotensi dengan roh baru level B itu. Wah, memang bocil imut gak ada obat. Lusu mengira kenapa dia mampu merasakan kloningan spiritualnya karena peta bintang mereka berhubungan. Apa jangan-jangan mereka bisa melakukan fusion? Xiaoyu dan Lusu tergolong dalam kultivator ganda yang masih penuh misteri kebangkitan. Seperti memegang boneka Xiaoyu, Lusu mengkloningkan kultivator ganda milik peta bintang, pemilik kekuatan utama di dunia kultivasi. Jika sekarang Lusu adalah boneka Xiaoyu, maka ini seperti bayanganku sendiri. Lantas Xiaoyu disuruh membuat cloning Lusu lagi sebanyak-banyaknya. Baik Lusu, biar aku mencoba. Xiaoyu bersiap dan berkonsentrasi. Dia merilis Lusu KW lagi yang sama persis. Namun sayangnya hanya 5 klon itu adalah batas dari energi Xiaoyu. Sekarang ada 5 Lusu KW yang dikendalikan Xiaoyu. Lusu merasakan kelima klon itu terasa di jarinya. Seolah-olah ini versi yang disempurnakan dari klon bayangan Kage Bunshin milik Naruto. Namun sayangnya klon itu hanya level C. Lantas Lusu mencoba menyalurkan energi spiritualnya ke klon itu untuk memanggil senjata sihir miliknya dari Space Gear. Tak disangka itu bekerja. Tombak Lusu mampu diwujudkan juga. Wah, Lusu begitu senang. Xiaoyu, klon ini sekarang di bawah kendalimu, ucap Lusu berkomunikasi melalui klon dirinya. Xiaoyu mencoba kekuatan klon itu untuk menyerang. Lusu KW merilis lemparan tombak khas milik Lusu dan boom! Benar-benar sama dengan kekuatan asli Lusu. Lusu menangis terharu. Karena kekuatan Xiaoyu ini lebih hemat gak pakai uang. Hanya pakai energi cakra spiritual bisa merilis beberapa senjata. Trik Xiaoyu itu begitu praktis. Lusu memuji Xiaoyu.
Lusu rasa di masa jika aku sudah lebih kuat bisa jadi bodyguard buat Xiaoyu. Tentu dengan gaya bertarung ala Xiaoyu yang overpower. Tapi kata Lusu bukan itu yang utama, karena yang terpenting adalah kau bisa menghubungiku kapan saja dan di mana saja, dan kita tidak akan berpisah begitu lama. Xiaoyu begitu senang seolah-olah hidupnya cuma Lusu, Lusu, dan Lusu. Xiaoyu pipinya selalu merah kalau melihat Lusu tersenyum. Lalu 5 klon itu mulai diberi kostum sama oleh Xiaoyu. Benar-benar Kage Bunshin no Lusu yang sempurna. Xiaoyu bertanya pada Lusu KW di mana tubuh aslinya. Lusu hanya menjawab dia sedang sendirian entah di area reruntuhan mana, dia tidak tahu. Lantas Lusu bertanya apakah Xiaoyu tadi mendengar suara gemuruh seperti gempa. Xiaoyu juga mendengar, tapi suara itu sudah hilang. Karena Xiaoyu fokus bikin klon Lusu, jadi dia tak hiraukan gempa tadi. Mereka berjalan bersama mencari sumber gempa tadi. Namun tiba-tiba Xiaoyu merasakan ada orang lewat dari bawah tanah dan muncul di hadapan mereka. Boom! Ternyata itu adalah anggota Dark Kingdom yang sebelumnya melawan Lusu. Mereka ada yang berhasil kabur. Keempat orang itu terlihat kelelahan setelah jauh kabur. Mereka mengira Lusu mengejar mereka, tapi mereka yakin sekarang sudah tidak bakal ketemu orang kuat aneh itu lagi. Sialnya mereka juga kehilangan semua senjata sihir yang digali. Mereka bingung akan melaporkan pada Dark Kingdom. Di situ mereka tidak menyadari keberadaan Xiaoyu dan kloningan Lusu. Hei, kau tidak perlu bingung menjelaskan kepada siapapun. Lusu muncul dan berbicara melalui kloningan dirinya. Siapa itu? Mereka menoleh ke arah Lusu KW. Hah? Apa-apaan ini? Bagaimana kita ketemu orang ini lagi? Padahal kita sudah jauh kabur dan sekarang orang itu ada 5. Mereka begitu ketakutan melihat Lusu dengan mode Kage Bunshin-nya. Tentu Lusu yang asli mengenali mereka. Dia sosokan songong sengaja mengejar mereka yang kabur. Tidak ada orang yang bisa kabur dariku, ancam Lusu KW. Hei, tak disangka kita ditakdirkan bertemu lagi di sini. Lusu menyeringai begitu semangat. Kelima klon itu sudah siap dengan satu tombak masing-masing. Mereka terlihat siap bertarung melawan anggota bawahan Dark Kingdom itu. Brengsek, 5 kali kekuatan tempur. Orang-orang itu benar-benar ketar-ketir layaknya melihat pocong kepala bercabang 5. Kage Bunshin Lusu mulai mengejar mereka. Buk-debuk ala Jotos. Cakcokot, ya! Lusu KW merilis tombak dan menyerang orang itu. Untungnya masih meleset. Tiba-tiba ada ledakan di depan Xiaoyu. Boom! Salah satu dari mereka berevolusi menjadi master pengendali api berkepala ular. Dia menyuruh kawan-kawannya lari dan dia akan menahan kelima kloningan Lusu. Orang itu mengamuk dan menyerang dengan elemen api yang cukup besar. Namun Lusu KW masih bisa bertahan. Mereka tidak membiarkan semuanya kabur. Dan tiba-tiba di bawah pasir Anthony menahan mereka. Kelompok jas merah itu gagal kabur melalui tanah karena di bawah tanah sudah ada Anthony. Hehe, hello guys, mau lewat tanah, bayar dulu pajak jalan. Haha. Roh Anthony cekikian menyapa dan menahan mereka. Ya, dari atas kloning Lusu menyerang dengan tombak bersamaan. Ya, sekarang. Boom, tombak itu menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat. Sementara Xiaoyu sang pengendali hanya santuy melihat ledakan itu seolah-olah nonton anime lagi gelut. Terlihat sebuah lubang dan tangan yang berdarah menandakan serangan Lusu telah mengenai mereka. Lusu memuji Xiaoyu yang cerdas menggunakan kloningannya dengan maksimal. Xiaoyu hanya tersenyum manis dipuji Mamas Lusu. Di tempat lain Lusu asli mulai ngantuk berdiam diri. Dia menganalisis pertarungan klon dari dirinya tadi. Meskipun level C, Lusu merasakan tubuh kloning masih punya kelemahan. Mereka belum bisa mengatur power bertahan dan menyerang. Terlebih lagi kloning itu menghabiskan banyak energi pada roh Jasanyi. Xiaoyu benar-benar bisa menyerap roh-roh orang kuat, bahkan Jasanyi yang ia bangkitkan untuk jutsu Kage Bunshin no Lusu no. Andai saja Lusu bisa menciptakan kloning master level B atau A, itu bisa jadi kekuatan hebat dari Xiaoyu. Lantas Xiaoyu bertanya pada Lusu perihal gempa yang terjadi tadi. Lusu menjelaskan, setelah kakek
pedang dan dirinya bertarung melawan Purgatory, kakek pedang menghancurkan altar pengorbanan di sana dan membuat gempa di reruntuhan ini. Sekarang kakek pedang sedang memeriksa sumber gempa itu. Tiba-tiba di depan mereka para gargoyle keluar dari batu dan terbang begitu saja tanpa menyerang mereka. Ini aneh, kenapa semua gargoyle terbang dan tak menyerang? Bahkan berombongan ratusan gargoyle itu seperti pawai terbang menuju ke suatu tempat. Lu Su bilang pada Xiao Yu bahwa gargoyle itu sepertinya menuju ke pusat gempa dan di situ juga energi klon Xiao Yu sudah habis. Lu Su pamit pada Xiao Yu dan menyuruhnya mengikuti arah gargoyle terbang itu. Kita akan bertemu lagi di pusat gempa, ucap Lu Su melalui klon yang energinya mulai memudar hilang. Begitu banyak gargoyle terbang dan kita diperlihatkan semua gargoyle itu menuju ke sebuah istana di reruntuhan. Lu Su asli segera berlari mengikuti gargoyle itu. Lalu dia terkejut. Di depannya ada istana dan semua kultivator dari luar negeri berkumpul di sana. Dia bingung, kenapa ada istana di reruntuhan dan kenapa semua orang ada di sini? Apa ini gara-gara kakek pedang menghancurkan altar merah pengorbanan itu? Pikir Lu Su. Tapi di mana kakek pedang sekarang? Pemalas, minggir, beri jalan. Lu Su melihat kelompok Phoenix dari Amerika begitu kasar menerobos. Mereka cukup banyak dan Lu Su melihat Ivan yang sudah kembali pada kelompoknya. Di sebelahnya terlihat juga ada Carol. Semua orang memuji kecantikan Carol dan juga keturunan Protoss yang digadang-gadang akan dipromosikan jadi level A di masa depan. Lu Su sadar ternyata Carol begitu populer dan bertahta tinggi. Bahkan semua orang mengaguminya. Semua organisasi besar berkumpul di sini. Ada Phoenix, Protoss, Set Dewa, Dark Kingdom. Tapi karena semua berkumpul dan diam saja, ternyata itu ulah kakek pedang. Tuan Direktur, bisakah kita masuk sekarang? Semua orang berteriak protes pada kakek pedang yang sedang melayang di udara. Tapi kakek pedang hanya diam saja. Mereka tak berdaya karena kakek pedang level A. Jadi dia yang mendominasi di reruntuhan ini. Salah seorang berjas merah menanyakan apakah kakek pedang hanya berdiam diri. Kenapa kau tidak membunuh semua gargoyle itu? Lantas mereka ketakutan karena tatapan kakek pedang tajam dan hanya bilang, tunggu dulu. Mereka bertanya-tanya apakah seorang level A bisa mengalahkan ribuan gargoyle itu. Lu Su mencoba mengamati suasana dan lebih baik memang membunuh semua gargoyle itu sebelum masuk ke istana. Tiba-tiba semua orang melihat ke arah belakang karena ada rombongan gargoyle banyak menuju ke istana. Saking banyaknya gargoyle itu menutupi awan, membuat jadi sangat gelap. Jumlahnya benar-benar banyak dan berkumpul. Yaps, itu adalah gargoyle yang dikumpulkan oleh Tuan Li. Dia berlarian dan menangis. Saudaraku, jangan pergi tinggalkan aku. Aku mau main lebih lama lagi. Kakek pedang langsung pasang muka marah melihat kedatangan Tuan Li. Semua menunggu kakek pedang Master A membunuh semua gargoyle itu. Kakek pedang juga melarang semua masuk dan dia menahan seperti menunggu sesuatu. Gargoyle yang dibawa Tuan Li mulai datang ke arah kakek pedang. Wush, aura kakek itu mulai ditingkatkan. Slash. Kakek pedang ternyata hanya menghindar dari gargoyle itu. Dia tidak mau menghabiskan tenaga melawan monster itu sendirian. Saudaraku, jangan tinggalkan aku. Tuan Li berlari begitu kencang menerobos semua orang di sana ke arah istana. Bahkan dia menerobos kakek pedang yang ada di atasnya. Dia sengaja masuk duluan ke istana untuk mendapatkan mata formasi. Tentu kakek pedang dan semua orang tercengang. Orang itu benar-benar gila. Di saat semua orang berkumpul dari tadi menunggu antri masuk, dia nyelonong aja masuk dong. Terobos aja lah kuy. Lu Su yang melihat tingkah gila gendut Li bertanya-tanya, apa tujuan Yeting memilih Tuan Li jadi utusan ke reruntuhan ini? Apa niatnya membuat jengkel semua kultivator seluruh dunia? Tunggu, tapi dia kesini juga memilih aku. Di benak Lu Su, Yeting dan Suenjin, apa kalian bercanda mengutus kami berdua? Benar saja, Tuan Li membuat suasana jadi tak terkendali. Semua orang mulai bergerak tak peduli dengan kakek pedang. Ayo semua masuk, jangan biarkan orang itu dapat mata formasi. Suasana benar-benar tak terkendali seperti demo dan antri sembako. Seperti yang diharapkan, itu adalah Li Xiao yang mengacaukan situasi semuanya, ucap kakek pedang dalam hati.
Tapi dia disampingkan dulu dari urusan Gendut Li dan memilih masuk dulu ke dalam istana. Sementara Lusu harus ikut antri masuk ke istana bersama kultivator lain. Di sampingnya ada Nona Carol yang sekilas melihat Lusu. Tentu dia mengenali Lusu meski maskeran dan topian. Lusu? Itu Lusu? Dia mencari Lusu di keramaian itu. Temannya bingung, apa yang sedang kamu cari, Carol? Dengan wajah malu nan imut, Nona Carol jujur pada mereka kalau dia jatuh cinta dengan seseorang di reruntuhan. Dan sepertinya tadi aku melihatnya, ucap Carol. Semua kelompoknya langsung heboh. Apa kamu serius? Siapa orang itu? Pria atau wanita? Berapa umurnya? Bagaimana identitasnya? Ya, aku serius. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun aku belum kenal pribadinya secara utuh, dia sangat kuat dan baik padaku. Meskipun sedikit serakah dengan uang, itu bukan masalah. Jelas Carol mengagumi sosok Lusu tentunya. Teman-temannya tak habis pikir, Carol benar-benar IQ-nya turun. Ini benar-benar cinta sejati. Lantas teman-temannya menanyakan, kenapa orang itu tidak melindungimu dan tidak berada di sisimu sekarang, Carol? Karena dia masih tidak menyukaiku. Tapi tidak masalah, aku pasti bisa mendapatkannya. Aku masih punya banyak uang, jawab Carol begitu pede meski udah ditolak Lusu. Jawaban Carol membuat teman-temannya tambah tercengang. Jawaban macam apa itu? Apa cinta bisa dibeli dengan uang? Lusu bersin di tengah keramaian itu karena Carol dengan kawan-kawannya menggosip perihal dirinya. Tiba-tiba perut Lusu tertusuk pedang. Lebih tepatnya tersegel pedang dari orang di depannya. Lusu menepuk pundak orang itu. "Woi, singkirkan pedangmu," ucap Lusu. Tapi orang itu diam saja dan mengabaikan Lusu. Ya, terpaksa Lusu pakai cara kasar dong. Dia mematahkan pedang milik orang itu karena emosi. "Nih, pedangmu gue kembalikan." Emosi negatif didapat dari Kyung Ho, kultivator dari Korea. Disitulah Lusu baru sadar dia bisa mendapatkan emosi negatif dari semua orang di sini. Hehe, ada banyak orang yang bawa senjata. Saatnya panen emosi negatif. Lusu menerobos dan mendorong semua orang di depannya, lantas dia mematahkan tiap pedang yang dimiliki orang-orang itu. Dia beraksi ke sana kemari mematahkan pedang-pedang itu. Wow, emosi negatif yang didapat Lusu begitu banyak. Semua orang yang sangat kesal dengannya, persis sama plek ketiplek dengan orang yang nontonin ini yang kesal sama Mimin kalau telat upload. Selain mendapatkan emosi negatif, Lusu juga akhirnya berhasil masuk menerobos ke dalam istana. Terlihat semua orang masih saja berkumpul dan diam. Anehnya semua gargoyle itu hilang. Dan di depannya Lusu melihat sosok yang ia kenal berbaju orange. Kenapa orang ini terlihat familiar? Pikir Lusu. Ya jelas toh, itu Gendut Li yang ternyata belum masuk ke dalam dan menutupi wajahnya dengan masker. Tuan Li nampak sembunyi di antara barisan itu. Padahal dia tadi masuk ke dalam. "Woi, Pak Direktur!" Seseorang berteriak memanggil kakek pedang. Dia menanyakan kemana tujuan kakek pedang setelah ini. Dia malah menuju ke bendera rombongan formasi emas. Aslinya kakek pedang tahu orang itu pengen mengajak masuk ke dalam reruntuhan. Tapi kakek pedang membelokkan ucapannya. Karena semua orang di sana masih takut masuk ke reruntuhan jika ada monster atau makhluk level A yang menjaga reruntuhan ini. Di situ kakek pedang menegaskan dia tidak akan terlibat dalam reruntuhan kali ini. Itu semua karena sebelumnya seluruh dunia sepakat menolak keikutsertaan level A. "Hei, siapa yang usul melarang level A ikut campur? Sini maju dan minta maaf." Orang itu akhirnya sadar bahwa seluruh dunia salah dalam memberi kebijakan. Kakek pedang juga tahu niat anak itu hanya cari perlindungan di belakangku. "Oh, tidak semudah itu anak muda," ucapnya. Semua perwakilan kelompok seluruh dunia akhirnya maju dan berkumpul untuk berdiskusi. Semua orang tidak berani jadi orang pertama masuk ke dalam karena takut terjadi sesuatu. Seorang dari kelompok mencoba memancing. Suasana berubah. Dia bilang bahwa Li dari anggota jaringan surgawi sudah masuk duluan. "Apa kalian rela mata formasi didapatkan olehnya?" Ucapan orang itu benar-benar menyulut emosional mereka untuk segera masuk. Intinya mereka takut ada
makhluk level A di tempat ini. Singkat diskusi, mereka sepakat masuk bersama dengan level B, maju bersama di depan untuk bersiap melawan bahaya makhluk level A jika muncul. Lusu hanya diam melihat cara orang itu memprovokasi dengan cerdas. Tiba-tiba dari belakang Lusu, bruk, Tuan Lee menabraknya. Gendut, maafkan aku. Loh, kau Lusu? Hahaha, kau di sini Lusu. Tuan Lee senang dan menahan Lusu yang berusaha menghindar darinya. Lusu segera menyeret Tuan Lee secara paksa agar orang tidak mengenali Lusu. Lantas Tuan Lee tanya pada Lusu apa yang mereka diskusikan. Aku nggak paham bahasa Inggris. Lusu menjawab bahwa para level B itu menduga kau sudah masuk duluan. Mereka tidak terima jika kau dapat mata formasi sendirian. Makanya mereka akan masuk bareng-bareng. Wah, kenapa namaku dijadikan pusat konspirasi para kultivator seluruh dunia ini? Tuan Lee bergegas maju karena dia tidak terima namanya disebut-sebut buat konspirasi semua kultivator. Gendut, apa yang kau lakukan? Lusu mencoba menahan Tuan Lee. Woi, aku belum masuk, aku ada di sini. Tuan Lee melompat dan membuka maskernya sambil berteriak pada semua kultivator itu. Tentu ulah Tuan Lee ini membuat semua kacau dan bingung lagi. Karena setahu mereka Tuan Lee sudah masuk. Lusu hanya pelongo-pelongo melihat ulah Tuan Lee yang sangat gila. Akhirnya Lusu paham kenapa Nieteng mengutus dirinya dengan Tuan Lee. Nieteng sengaja mengutus Tuan Lee mengacaukan semua kultivator. Termasuk Lusu sendiri juga merasa dikacaukan rekannya sendiri. Terpampang wajah Nieteng yang lagi ngantuk makan mie kuah. Wah, Mimin jadi kangen si Eren magang atau Nieteng. Kapan ya chapter Nieteng muncul lagi? Kembali ke cerita. Semua orang lantas memandangi Tuan Lee dan Lusu. Mereka akhirnya tahu itu dua utusan dari anggota jaringan surgawi, tapi mereka tidak pernah melihat Lusu. Tuan Lee malah tertawa bangga semua orang melihat dirinya. Tentu tidak dengan Lusu yang malah dibuat malu dan penyamarannya terbongkar. Lalu dari arah depan, seseorang Master B menghampiri Lusu. Orang itu menatap tajam dengan penuh kebencian melihat Lusu. Terlihat dia membawa banyak senjata. Lusu mengenali data emosinya. Yeji, Master level B dari kelompok. Ada yang nyebut kelompok set dewa, ada juga kelompok Raja Siput. Kita pakai siput aja ya. Jadi gini guys, jaringan surgawi dan kelompok siput ini sedikit bentrok dan tidak saling suka. Jadi Yeji punya niat untuk membunuh Lusu. Dia berencana diam-diam akan membunuh Lusu jika ada kesempatan nanti. Lantas seorang dari anggota Phoenix berteriak, "Semua tidak berani masuk duluan. Ya udah kami masuk duluan. Phoenix Society yang akan memimpin." Ucapnya dengan pede. Semua orang heran anggota Phoenix dengan pede masuk begitu saja ke dalam ruang istana. Mereka masuk ke dalam pintu dan saat melangkah berjalan mereka langsung dikagetkan ruangan itu bergetar seperti akan roboh. Istana itu roboh dan terjun bebas ke bawah. Semua panik khususnya anggota Phoenix yang di depan tak mau mati terkubur. Tapi istana itu berhenti. Kakek Pedang dan Lusu menganggap istana ini aneh dan penuh misteri. Tapi sekarang mereka harus terjebak di bawah tanah. Semua orang panik dan ruangan jadi gelap. Semuanya, ayo keluarkan alat pencahayaan kalian. Lusu langsung dong cerminnya bersinar, bahkan sangat menyilaukan semua orang di sana. Hei, katanya keluarkan alat penerangan. Tapi alatmu itu terlalu silau, bisa membutakan kita semua. Emosi negatif Lusu dapatkan dari banyak orang. Wah, emosi negatif. Lusu langsung punya ide. Dia akan naik ke atas tempat tinggi dan memutarkan cermin itu ke segala penjuru. Maka sebentar lagi bintang kelimaku akan bersinar, pikir Lusu. Lusu langsung beraksi. Dia mulai merilis cermin cahayanya dan menyorotkan ke semua orang-orang di sana. Tapi tak sengaja, Lusu pas menyorot ke arah Carol, Lusu langsung tertegun. Itu Carol. Nampak Carol yang sangat cantik dan berbunga-bunga di mata Lusu. Akhirnya mereka bertemu lagi dan berhadapan langsung. Manusia dilahirkan manis seperti semut dan indah seperti dewa. Itu ucapan Lusu ketika menyadari dan melihat jelas betapa cantiknya Carol setelah cermin cahaya itu mengarah ke arahnya. Tentu Lusu langsung menarik kacanya lagi dan segera lari. Dia tidak mau Carol melihat dia.
Carol tahu itu pasti Lusu, tapi kenapa dia menyorotiku dan hilang setelah itu? Meskipun di kegelapan, pesenamu masih terasa. Oh Lusu. Lalu Tuan Li iri kepada Lusu punya senjata bagus. Dia minta izin meminjam cermin itu pada Lusu. Tentu Lusu awalnya bingung apa yang akan dilakukan Li dengan cermin ini, tapi Lusu mau meminjamkannya. Wah, terima kasih saudaraku, kau dermawan sekali. Hehe, saatnya beraksi. Wih, wih, wih. Li berlari ke sana kemari menyoroti semua orang di sana. Woi berhenti! Woi mataku bisa buta! Woi Li, kau mau mati di sini? Semua orang marah-marah dan tak terima dengan tindakan Tuan Li. Apakah Tuan Li akan diajar semua orang di sana? Tentu, karena pertarungan adalah jalan kultivasi Tuan Li. Dan film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.